Dan misalnya ini channel 1, yang ini channel 2, Fig, Hack sama Yellow 555. Ini channel 3, kemudian Red 510 sama Texas Red. Jadi misalnya ada dari ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian ada yang punya reagen yang di luar ini, kita bisa lihat yang tadi berdasarkan nanometernya. Ini channel keempat si Wi-Fi. Nah, contoh kita ambil yang coba Cybergreen. Kita pakainya apa? Bukan merek, jenis Cybergreen. Kemudian ini yang konverternya itu perlu diganti atau nggak usah. Ini sudah dikalibrate sama tim Roche, jadi tidak perlu kita ganti. Kemudian udah kita back. Berarti kalau kita mau ini harus sesuai sama yang tadi itu Mbak, yang 20. Coba gimana cara balikinnya? Iya, ini maksudnya. ini kan udah Manufacture-nya ini berarti udah nggak perlu diganti lagi. Kalau Quant Factor itu kayak gain pembacaan fluoresensi Bu. Jadi biasanya ada beberapa real time itu harus kita adjust. Tapi kalau untuk Roche sendiri dia sudah otomatis untuk gain faktornya seperti apa. ini kan yang dynamic Mbak, yang manual itu untuk Kalau yang dynamic itu dia masuknya di integration time, jadi sudah otomatis. Sedangkan manual kita harus buat integration time-nya sendiri. Ini ada statistiknya sendiri, saya lupa. Ya sama aja kayak manual ya. Gak usah diapa-apain. berarti di sini nanti volume yang kita gunain Ya, boleh diubah. berapa biasanya? Biasanya 15 biasanya. Pakai kuku aja nggak apa-apa Mbak, malah lebih enak. Oh ya. Nah ini kan udah ya. Kemudian kita langsung ke profile. Plate ID-nya itu nggak perlu diisi Mbak. Itu kalau barcode. Jadi kalau di Roche itu ada plate yang dengan barcode, ada handheld scanner di belakang. Itu biasanya kita pakai plate ID. Jadi langsung kita scan kayak di kasir Indomaret. Iya. Ya. Dan itu bisa kita programnya mau buat Berarti ini yang plus. yang plus. Nah, Train ini bisa incubation. Sama yang tristep amplification gitu Oke, Mbak. tinggal add. Eh? Nah, ini udah Oh, langsung ya. dibaca, kita tinggal back. Kalau mau diedit, cyclusnya di sini yang tanda pensil. Tanda pensil. Mau berapa? 35 gitu ya. oh ini jumlah ininya. Cycling apa? Siklus pembacaan ininya. Ini yang pensil ini untuk yang ini. Ya. Pensil yang ini untuk di sini. Oh, kalau kita mau ngatur berapa derajat suhu yang mau Detiknya dipakai. juga bisa diubah Mbak berarti. Bisa, coba aja. 15 detik. Alat Hitung kayak Yunisa kan? Gak apa? Sudah hak milik. Hak milik. Ini masih jalan. Nah, iya emang. Ya, ini misal terus targetnya udah. Nah, kalau ini kita ada ramping, ini artinya pemanasannya berapa derajat per second. Jadi maksimum di 44. Kemudian ini durasi yang tadi berapa detik. Per Kemudian ini target suhu temperatur yang mau kita pilih. Nah, mode di sini ada 3 standar. Ini seperti biasa, gradient itu yang tadi optimasi, jadi dia linear gradient. Misalnya kalau di konvensional PCR kita tahu nih blok 1, 2, 3, 4 berapa derajat. Sama seperti itu. Touchdown ini optimasi juga, namun setiap siklus turun 1 derajat. Oh. Dia sama semuanya, yang gradient dan touchdown adalah untuk optimasi. Nah, acquisition mode ini adalah pembacaan. Single dibaca, non tidak dibaca. Jadi pertama saat kita main real time, apakah pembacaan itu diinkubasi? Apakah pembacaan didenaturasi saat penempelan primer? No. Jadi di sini kita pilih yang non. Nah kemudian jadi kalau untuk 3 step biasanya pembacaan di extension karena kan kita pemanjangan ya yang di situ, dan intercalating die-nya habis saat udah penempelan primer. Jadi biasanya itu pembacaan acquisition modenya di single. Di extension. Dan di Roche juga sudah default, jadi nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Berarti tetap pakai yang non aja. Yang di ini denaturasi soalnya. Baik. Kalau udah back berarti. Nah kalau mau edit tinggal yang biru ini on, jadi tinggal ke bawah. Tinggal milihnya. Bisa pakai kursor ini. Oh ya. Jadi di sini kita udah tahu nih bahwa dibaca di bagian extension. Emang kalau saat untuk amplification 3 step itu dibacanya di extension. Nah kalau mau dihapus itu pakai yang ini. Yang tanda Iya, strip. tanda minus. Jadi kalau mau ditambah protokolnya itu bisa ditambah yang plus. Kalau udah berarti. Oke. Nah kalau udah nanti kita tinggal open eject ini.
Jadi ini kita eject, kita masukin plate. Nah, kita selesai, masukin Ditarik. plate, kita turun, start. Gampang? Iya. Terus kalau Gampang, new nggak tuh ada sanksi. mulai baru gitu ya. Iya, Iya. mulai baru pembuatan protokol. Boleh di save aja. Baik. Nanti ini udah di save langsung sih. Ini kan nanti raw datanya dapat dari sini. Kalau overview dia udah ke save. Oh. Nah, ini jadi alatnya mungkin agak sedikit saya note. Jadi untuk eksperimen count ini dibatasi untuk 25 eksperimen. Di atas 25 alatnya akan lemot. Jadi lebih baik saat sudah 25 atau 25 ke atas transfer datanya di PC seperti itu. Karena pernah ada user yang sampai 50 dan error. Berarti sebelum batas maksimumnya baiknya langsung dipindah. Langsung dipindah. Nah, itu adalah create dari software. Ada yang mau ditanyakan? Dari instrumen ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Mbak. Jadi kalau udah waktu ngirim itu tahu datanya masih disimpan di sini ya? Jadi Iya. harus manual ditaruh di PC. Betul. PC untuk analisis. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum sih. Oke, mungkin sedikit info aja di sini. Di sini juga ada alarm. Jadi alarm itu nanti akan muncul misalnya pertama kalau kita tidak membuat protokol dengan benar, dia akan buat alarm. Alat bermasalah, dia akan buat alarm. Alarm itu dibagi atas dua, warna kuning dan warna merah. Merah itu artinya agak sedikit serius, harus panggil Mas Ronald. Kalau kuning itu biasanya masih bisa kita solve sendiri, itu sih. Jadi nanti ada kode error, setiap ada error itu bisa diinfokan kodenya karena itu bisa dicek dari tim service engineer apa sih errornya yang di mana, seperti itu. Nah, kemudian enaknya untuk alat ini kita juga ada minta untuk calling friend atau help. Nah, di sini kita bisa tahu penjelasannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa tahu nih. Kenapanya? Jadi kayak calling friend lah. Baik, kemudian udah selesai. Ini nanti kalau udah ada sampelnya tinggal di start. Nah, untuk dari PC ada yang mau coba?